Papa. Terima kasih, Om. Kau tampan dan mirip denganku. Kau mau jadi papaku? Tidak bisa, Nak. Aku sudah menikah. Pak Emilio, baju pengantin Pak Emilio didesain oleh perusahaan Dipo. Baru saja diakuisisi oleh Grup Wijaya. Desainnya sudah siap, bagus. Sekarang ke Dipo. Aku harus mempersiapkan pesta pernikahan yang mewah untuk istriku. Nak. Kenapa? Om tampan, mamaku cantik dan baik hati. Dia jago dalam segala hal dari menghibur sampai memasak. Ini foto mamaku. Kalau kau menyesalinya. Riko, Riko. Riko? Riko, kau tidak apa-apa? Mama sangat khawatir. Aku baik-baik saja, tapi Om tampannya sudah pergi. Mama, apakah papaku setampan diriku? Malam itu bersama Emilio Evans, aku bahkan tidak bisa melihat jelas wajahnya. Tidak bisa menemuinya sehari setelah pernikahan kami, dia sudah pergi ke luar negeri. Sepertinya iya. Aku sendiri tidak banyak mengingatnya. Mama, kau sangat tidak bertanggung jawab. Hah? Bukannya papamu yang miskin itu yang langsung menghilang? Vanessa, bos besar ingin melihat gaun pengantinnya. Kita harus lembur. Oke, aku segera ke sana. Tony, aku harus lembur. Kalau begitu aku jaga Riko. Dukungan penuh untuk desainer hebat kita, Vanessa. Tampil kembali. Kali ini Pak Emilio terbang jauh-jauh dari Eropa. Cuma untuk pesan gaun pengantin Bu Emilio. Ayo semangat. Ayo, kenapa Vanessa belum datang juga? Hah? Perasaan ini buatku berkesan. Seperti sangat familiar. Maaf. Selamat datang Pak Emilio. Silakan Pak, sebelah sini. Pak Emilio. Kenapa nama itu terdengar familiar? Mungkin dari berita, ini adalah CEO Grup Wijaya yang terkenal secara global. Dia masuk kategori 3 teratas dari 500 perusahaan besar di dunia dengan gurita besar pakaiannya. Wah, itu luar biasa. Semua desainer berkumpul di lantai 2. Pak, biar aku perkenalkan. Ini adalah tim desainer Dipo profesional kami. Dan desainer khusus kami, Dian. Tuan, saya persembahkan yang terbaik dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Mempersiapkan dengan cermat 3 desain untuk Nyonya Emilio. Masing-masing pasti menjadi tren. Silahkan dipilih. Apa ada desain lain? Desain lainnya? Keluarkan semuanya. Apa tidak ada? Aku punya alternatif. Diam, anak baru seperti kau bisa apa? Tuan, Sandy merupakan asisten desain yang baru. Dia dulunya ibu rumah tangga selama 6 tahun. Dia sudah terlalu lama tidak bekerja. Desainnya sudah kuno. Desainnya hambar dan murahan. Tidak ada gaun pengantin yang bagus darinya. Tidak satupun berhak untuk menilai seseorang dengan semena-mena. Dan tidak ada kelompok yang harus dibatasi pada stereotip. Apa ibu rumah tangga tidak boleh punya desain bagus? Tuan, aku sudah melakukan banyak penelitian pasar, meninjau karya dari beberapa merek selama beberapa tahun terakhir, dan bereksperimen dengan puluhan bahan sebelum menyelesaikannya. Aku tidak tahu kalau kau bisa kasih aku kesempatan untuk menampilkannya. Karena kau sudah siap sekali, kalau begitu segera tampilkan saja. Terima kasih Tuan, silakan sebelah sini. Gaun pengantin ini menggabungkan kerajinan tradisional seperti sulaman Solo dan sutra dengan model jahitan modern. Aku sudah mencoba puluhan bahan kain sebelum menyelesaikannya. Wanita yang memakai gaun ini bagaikan peri yang turun ke dunia manusia di atas awan yang berkilauan. Bagaikan peri apanya? Apa kau lagi bikin drama Cina? Ibu rumah tangga yang cuma mengerti cara merawat anaknya. Karya bagus apa yang bisa kau ciptakan? Berhenti mempermalukan dirimu. Pak Emilio berasal dari keluarga kelas dunia. Memangnya dia akan memperhatikan desain murahanmu ini? Cukup. Dari tadi kau terus menyebut ibu rumah tangga. Semua karyawatiku seorang ibu setelah pulang bekerja. Karya mereka berada di puncak Jakarta Fashion Week. Apa menurutmu semua karya mereka cuma sampai tidak boleh ditampilkan depan publik? Tuan maaf, aku tidak tahu kenapa kau pekerjakan dia sebagai desainer ternama. Aku mulai meragukan selera. Pak, aku tahu aku salah. Aku mohon maaf Tuan, akan kurus HR untuk mengurus hal ini segera. Kembali dan pikirkan apa yang sudah kau perbuat.
Aku suka sekali dengan desain dari Sandi. Yang satu ini. Baiklah Pak. Sandi, ajak Pak Emilio untuk finalisasi detailnya. Pak, silahkan sebelah sini. Boleh juga kok Vanessa mendapat pesanan dari Emilio Evans. Kau tidak perlu khawatir lagi soal kebutuhanmu ke depan. Namanya Emilio Evans. Pak Emilio punya nama depan dan belakang yang sama dengan suamiku. Tapi Pak Emilio yang ini orang penting di industri fashion. Kekayaan bisa menyaingi satu negara. Tidak mungkin dia. Tunggu. Tidak, aku harus memastikannya. Tuan, Bu Emilio tidak ikut dengan Anda. Tidak, aku mau beri dia kejutan. Orang seperti apa dia? Maaf. Aku cuma mau merancang gaun pengantin berdasarkan karakter uniknya. Kalau aku membuatmu tersinggung, kau tidak perlu menjawabnya. Dia cantik. Dan lembut. Dia wanita yang tenang. Dan juga baik hati. Aku yakin kau pasti menyukainya. Vanessa itu orang yang cantik dan lembut. Aku sangat menyayanginya. Lalu, berapa tinggi dan berat badan Bu Emilio? Tinggi dan berat badan sekitar 165 cm. Beratnya 45 kg. Lalu, soal bahan dan hiasan gaun pengantinnya? Apa kau punya spesifikasi khusus? Pakai yang paling mahal. Tuan, kau baik sekali kepada Bu Emilio. Dia begitu beruntung. Ternyata begitu seleranya. Tuan, cuma untuk pendataan singkat, tolong tulis nama Bu Emilio di sini. Di sini kan? Maaf ya. Aku jawab telepon dulu. Emilio, kau sudah menemui istrimu? Belum. Yang kau tahu cuma kerja terus. Kau langsung pergi ke luar negeri sehari setelah pernikahan. Dan kau tidak pernah telepon ke rumah bertahun-tahun. Aku takut istrimu lupa dengan wajahmu. Baiklah, aku mengerti, Nek. Aku akan menebusnya. Bagus, kau punya hati nurani. Cepat dan lakukan. Iya, aku lakukan sekarang. Oh iya, aku ingin gaunnya selesai segera. Aku ingin menyiapkan pesta pernikahan yang mewah. Pesta pernikahan? Lalu kau dan istrimu belum menikah? Iya, belum menikah. Vanessa, apa yang kau pikirkan? Orang hebat seperti Pak Emilio, tidak mungkin dia suamimu yang tidak punya duit itu. Sepertinya Anda sangat mencintai istri Anda. Bagaimana menurutmu? Kalau dia kuberikan semua ini. Kau sangat bijaksana. Istrimu pasti sangat terharu dan bahagia. Coba saja suamiku seperti dirinya. Pasti menyenangkan. Riko, bermainlah bersamanya. Aku gorengkan udang goreng untuk makan malam. Sayang, ada hadiah untukmu. Bukankah itu terlalu kaku? Sayang, sebenarnya aku sangat merindukanmu. Tidak. Terlalu murahan. Coba yang lain saja. Aku ingat. Sayang, maafkan aku. Apakah istriku punya seorang anak? 2 anak? Kau? Om Tampan, kau mencariku. Ini rumahmu? Iya, aku tinggal di sini sejak lahir. Aku bahkan punya anak. Katakan padaku, umurmu berapa tahun ini? Mama bilang kita tidak boleh beritahu informasi pribadi ke orang asing, bahkan dengan om yang tampan ini. Umurku 5 tahun. Aku sudah pergi selama 7 tahun. Tidak mungkin dia punya anak umur 5 tahun. Ini adik perempuanku Ica, dia berumur 3 tahun. Bahkan tidak mungkin dengan anak umur 3 tahun. Apakah istriku selingkuh? Riko, Ica, sini. Papa. Halo, maaf. Cari siapa ya? Dasar perusak rumah tangga. Dia bahkan berani tinggal di rumahku. Apa yang kau lakukan? Riko, telepon polisi. Sialan. Kau akan membayarnya.
Apa dia itu gila ya? Every summer, every winter, oh every season, I'll be missing her. No matter how much time goes by, my love for her will never die. Lately I've been wondering why lullabies can be this sweet, yet we still cry. With all the way it goes, our mistakes, love for her will never change. Tony, Apa ini berat sekali? Mama, Om Tampan yang tadi datang menemuiku hari ini. Siapa Om Tampan itu? Biar aku ceritakan. Dia itu orang gila. Begitu melihatku ingin langsung pukul. Untung aku cepat bereaksi. Tapi Om Tampan itu tidak terlihat seperti orang jahat. Rico, dengarkan aku ya. Kau tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Semakin tampan dia, bisa jadi semakin jahat. Kau tahu itu? Om Tony, kau tidak terlihat seperti orang jahat sama sekali. Rico, apa artinya itu? Hah? Apa aku tidak tampan? Belum tentu. Seperti Pak Emilio dari kantor kita, tidak cuma tampan, dia juga memanjakan istrinya. Untuk membahagiakan istrinya, dia memesan gaun pengantin untuk istrinya seharga 7 miliar. Benarkah? Dia habiskan 7 miliar cuma untuk membuat istrinya senang. Ngomong-ngomong, sekarang kau sudah kembali. Aku dan Ica akan pergi ya. Valen terus mendesakku untuk bergegas. Serius, kalau bukan untuk membantumu, aku pasti sudah pergi. Emilio, aku dengar kau memesan gaun pengantin seharga 7 miliar untuk Vanessa. Gaun pengantin untuknya. Apa dia layak, nenek? Yang disebut menantu perempuan baik, yang sibuk bekerja dan jarang menghubungi kita, menyelingkuhiku. Itu tidak mungkin. Aku melihat tumbuh kembang Vanessa. Dia bukan orang seperti itu. Aku lihat sendiri dengan mataku. Dia punya anak haram usianya 5 tahun dan 3 tahun. Bahkan selingkuhannya tinggal di rumahnya. Haduh, kau sudah pergi selama 7 tahun. Itu bisa dipahami. Kalau Vanessa sudah lama kesepian. Apa yang nenek pahami? Dia tidak sabar, jadi aku mau cerai saja. Kau bocah nakal, omong kosong apa yang kau bicarakan? Pasti ada kesalahpahaman di sini. Begini saja, besok malam ada acara lelang amal di Bogor. Di sana ada cincin berlian pink. Kau ke sana dan ikut menawar. Kasih itu ke Vanessa dan jelaskan semua padanya secara langsung. Nenek, Ada apa? Kau sudah pergi dari rumah selama beberapa tahun dan wanita tua ini meminta sedikit bantuan darimu dan kau tidak mau melakukan itu. aku mengerti. Tunggu sebentar. Aku harus menelpon Vanessa. Aku takut ada kesalahpahaman di sini. Nenek, Vanessa sayang, Emilio akan pulang besok. 7 tahun, akhirnya kita bertemu. Ada acara lelang amal di Hotel Nirwana besok. Kalian akan berpartisipasi bersama. Dia punya kejutan untukmu. Baik nenek, aku tahu. 7 tahun, saatnya untuk mengakhiri pernikahan ini pada cuma sebatas nama saja. Emilio, sampai bertemu di pelelangan. Bukankah ini mantan pacarku Vanessa? Orang desa sepertimu sedang apa di sini? Tunggu dulu. Sekarang itu aku satu dari 10 pemuda terbaik di Bogor, rekan dari grup Wijaya. Aku kenal semua artis dan para bangsawan. Katakan, kau mau tidur dengan siapa? Bisa kau rekomendasikan? Pergilah. Benar-benar pemarah ya, tapi tetap masih seksi. Bahkan sekarang lebih baik. Bagaimana kalau aku berikan kau 2,8 juta? Habiskan malam bersamaku. Bagaimana? Bajingan kau. Vanessa, kau marah? Kau harus tahu ada di mana. Ini acara lelang amal. Juga menjauh darinya. Burhan sekarang pacarku. Oh, jadi dia peliharaanmu. Kalau begitu tolong ikat dia dengan tali dan pasang ikat moncongnya. Jadi dia tidak akan lari kemana-mana menggonggong seperti anjing yang sedang birahi. Yuni, kau tahu? Mantanku ingin kembali kepadaku. Dia memohon padaku. Bagaimana keadaan telah berubah. Wanita cantik yang pudar yang bahkan tidak bisa temukan suami. Dulu dia primadona kampus. Burung Phoenix yang jatuh lebih buruk daripada seekor ayam. Tapi sekarang dia masih memilihku, ya kan? Kau memungut sisa permen karetku dan memakannya lagi tidak apa-apa. Tapi kau malah memamerkannya padaku. Bisakah kau membuat balon? Kau! Pak Emilio? Orang yang berhati busuk akan melihat semuanya busuk. Jangan biarkan orang jahat merusak mood kita. Sandi, ayo. Pak Emilio, ini salah paham. Vanessa, orang yang dikasihannya itu benar-benar berhasil menggandeng Pak Emilio. Terima kasih sudah menolongku tadi.
Selamat datang semuanya di acara lelang amal hari ini. Ayo tunjukkan rasa cinta kalian terhadap anak-anak miskin di daerah pegunungan. Aku yang biasanya menjaga jarak dengan lawan jenis, sekarang tidak akan disukai. Wanita ini berbeda dari wanita lain yang bermata penuh. Item selanjutnya yang akan dilelang merupakan item yang dinantikan. Ini merupakan perhiasan kelas atas dari keluarga kerajaan Inggris. Cincin berlian pink abadi. Harga penawaran dibuka dari 2,8 miliar, 3,2 miliar, 4,2 miliar. Sayang, aku mau itu. Baiklah, 4,21 miliar. Kalian sudah dengar? Kali ini Pak Emilio dari grup Wijaya akan menawar untuk cincin berlian pink ini untuk Bu Emilio. Hah? Pak Emilio menawar? Terus ngapain kita di sini? Dia sungguh menikmatinya. Dia sebenarnya kasih istrinya hadiah yang mahal sekali. Pak Emilio sudah punya istri dan dia menempel pada Vanessa. Oh, kau Vanessa, kau sebenarnya memohon untuk menjadi wanita simpanan. Tunggu saja nanti. Sekali lagi untuk 4,21 miliar. 4,21 miliar 2 kali. 280 miliar. Hah? Kau dengar itu? Banyak sekali ya. 280 miliar. Dia menawar sebesar itu. Pimpinan dari grup Wijaya, Pak Emilio, menawar dengan harga 280 miliar. 280 miliar satu kali, 280 miliar 2 kali. Apakah ada penawaran lagi? 280 miliar 3 kali, terjual. Selamat Pak Emilio, kau mendapatkan cincin berlian pink abadi. Dengan cincin ini, ketika aku bahas perceraian, aku akan kasih uang juga. Pertama-tama, aku akan memuaskan keinginan nenek dulu. Kedua, ini juga kompensasi untuknya. Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Sial, aku lupa mengisi daya. Selamat Pak Emilio. Terima kasih untuk bawa kehangatan dan cinta untuk anak-anak di daerah pegunungan. Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Bajingan, wanita di sebelahnya itu pasti istriku Vanessa. Apa yang wanita ini anggap dariku? Aku bahkan menuruti nenek menawar cincin berlian ini untuk diberikan kepadanya. Halo, permisi, apa kau punya power bank? Vanessa, lihat itu. Itu Pak Emilio. Dia habiskan 280 miliar untuk cincin itu. Dia akan menyerahkannya ke Bu Emilio. Kau pikir kau bisa merayu Pak Emilio dengan trik murahan ini? Kau melampaui batas kemampuanmu. Ada masalah otak ke rumah sakit sana. Jangan berteriak padaku tanpa alasan. Berhenti pura-pura. Semua orang tahu kalau suamimu itu kabur untuk menikmati hidupnya sendiri di luar negeri, meninggalkanmu sendiri selama 7 tahun. Kau cuma kesepian, bosan, dan sendirian, jadi kau tanpa malu mencoba jadi wanita simpanan. Hati-hati nanti dilabrak sama istri sahnya menghajarmu sampai mati. Kalian semua tahu sesuatu. Wanita ini dan pacarku berasal dari sekolah yang sama. Dia dulu dikenal sebagai seorang dewi. Namun untuk uang, dia meninggalkan pacarnya selama bertahun-tahun dan pergi untuk menikahi pria tua. Lalu dia pergi dengan anaknya. Namun coba tebak, pria tua itu kabur ke luar negeri. Dia tidak menginginkannya lagi. Sekarang dia tanpa rasa malu mencoba merayu Pak Emilio. Yuni, menyebarkan rumor itu melanggar hukum. Tidak ada asap kalau tidak ada api. Dia terlihat terhormat dari luar, tapi sebenarnya dia wanita simpanan. Merusak rumah tangga orang lain tanpa malu. Nona Yuni, tolong jaga mulut Anda. Dia adalah istriku. Kalau kau terus memfitnahnya dan menyebarkan rumor, akan ada surat tuntutan dari pengacara grup Evans. Simple, simple, simple minds. I guess we'll take it one by one, baby, one by one. Just different, different, different kinds. Ya Tuhan, Pak Emilio pakaikan cincin berlian seharga 280 miliar ke jarinya. Dia benar-benar Bu Emilio. Wanita ini berbohong. Aku tidak berbohong. Aku tahu latar belakangnya. Dia cuma ibu rumah tangga. Orang tuanya sudah meninggal, suaminya kabur. Dan dia membesarkan anaknya berusia 6 tahun sendirian. Dia tidak mungkin Bu Emilio. Pak Emilio, jangan mau dibodohi dia. Aku punya foto dia dan anaknya. Lihat. Katakan padaku apakah ini beneran. Aku hampir mempercayainya. Lalu katakan padaku sendiri, Vanessa. Namamu Vanessa? Vanessa. Hah, kenapa namamu Vanessa? Ada 3.600 orang bernama Vanessa di kota Jiko. Pak Emilio, ada masalah apa denganku yang punya nama ini? Itu sama persis dengan nama istriku. Tapi dengan begitu banyak orang, normal kalau namanya sama. Aku terlalu memikirkannya. Tidak apa-apa. Tapi kalian terus-terusan menyebabkan masalah pada Sandi. Aku minta maaf, Pak. Aku tidak tahu dia itu istrimu. Pak Emilio, aku salah. Ini salahku. Bisakah kau berikan kesempatan lagi? Kau pria yang dermawan. Ampuni aku kali ini. Untuk tunjukkan ketulusanku, aku bersedia untuk naikkan order miliaran rupiah grup Wijaya secara cuma-cuma. Aku hampir lupa. Hei Benny,
Batalkan pesanan miliaran rupiah grup Amir. Jangan, Pak Emilio. Aku mengaku salah. Berikan aku kesempatan. Tolonglah Pak Emilio. Berikan aku kesempatan sekali lagi. Ayo, Pak Emilio. Pak Emilio sekali saja. Pak Emilio. Tidak berguna. Ini semua salahmu. Kalau bukan karenamu, aku tidak akan datang ke acara ini. Kita putus. Burhan! Vanessa, kau menghancurkan rencanaku. Kau tidak akan bisa lolos. Vanessa. Hah, kenapa namamu Vanessa? Apa Pak Emilio tahu ada Vanessa yang lain? Apa hubungan mereka berdua? Halo, bantu aku selidiki 2 orang. Aku mau semua informasi mereka. Hah? Lihat seberapa cocok mereka. Kemarin dia membicarakan perceraian, tapi hari ini mereka mesra sekali. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Ini cincin untuk istrimu kan? Nih, ambil kembali. Sandi. Kau tidak apa-apa? Paman tampan. Riko, biar aku lihat. Kau tidak apa-apa? Terima kasih banyak. Ternyata kau... Paman tampan, kau tidak senang. Orang tua macam apa yang tidak menjaga anaknya? Dasar kau, apa dia ini sudah gila? Kenapa paman tidak menghiraukanku? Riko, hati-hati kalau di jalan ya, paham? Aku paham, Paman Tony. Nenek, ayo, Vanessa. Sudah lama sekali kau semakin cantik saja. Nenek juga semakin cantik. Apa kalian berdua sudah mengobrol? Oh ya ampun, bagaimana mungkin aku lupa soal suamiku? Lupakan saja, jangan sampai nenek khawatir. Sudah nenek, baguslah kalau begitu. Katanya dia juga punya kejutan untukmu. Aku ada urusan, aku tidak akan ganggu waktu kalian, ya. Dadah nenek. Aku tidak melihatmu di pelelangan. Ayo bertemu dan bicara. Aku tahu semua tentangmu. Tidak perlu bertemu. Ayo bercerai. Katanya dia juga punya kejutan untukmu. Sudah 7 tahun lamanya. Dan ini kejutanmu untukku. Sandi, ada apa? Sandi, ada apa? Hai Emilio. Kau tidak menjawab pesan dan teleponku. Ternyata kau sedang kencan ya? Juna, CEO perusahaan Gunawan. Hah? Biar aku kenal. Desainer perusahaan di Sandi. Oh iya, Pak Yandi mau ngobrol soal proyek Sega. Kau harus pergi sekarang. Pergi dulu ya Sandi, dadah. Dadah, Tuan. Dadah. Ayo pergi. Mama. Mama, kita makan apa malam ini? Gimana kalau pizza? Makanan enak. Yeay, kita makan enak. Mama, aku membetulkannya. Wah, keren. Makasih, Riko. Oh iya, Mama. Aku ketemu paman yang tampan di taman hari ini. Sebelumnya di rumah, sekarang di taman. Apa dia benar orang baik? Siapa namanya? Aku tidak tahu namanya, tapi dia bukan orang jahat. Dia membantuku 2 kali, tapi dia cukup aneh. Kadang lembut, kadang dia mudah marah. Kau lucu sih, semua orang menyayangimu, bunga mekar ketika melihatmu. Paman itu tidak mungkin marah padamu. Lain kali ayo undang dia ke rumah kita, oke? Oke. Oh ya Mama, apa-apa tidak akan kembali. Mama bisa menjagamu sendirian. Kalau aku besar, aku akan menjaga Mama. Mama harus ingat, wanita baik tidak butuh pria jahat. Mama harus prioritaskan diri Mama. Mama tahu. Tidak perlu ketemu. Ayo bercerai. Aku setuju untuk bercerai secepatnya. Dia setuju untuk cerai dan mau secepatnya. Wanita ini mudah sekali setuju. Bukannya itu yang kau mau ya? Apa maksudmu?
Dia punya pria lain di belakangku. Bahkan punya 2 anak dengannya. Apa itu mauku? Ayolah, kau di luar negeri 7 tahun, kami tidak dengar kabarmu. Macam mana yang tahan begitu? Pak Leon, urus berkas perceraian. Sejujurnya, apa kau punya seseorang yang kau suka? Sandi kan? Tidak mungkin. Sandi sudah menikah. Cerai ini keputusanku. Tidak ada hubungan dengannya. Jadi begitu. Pak Emilio orang yang punya prinsip. Cuma mau berhubungan setelah bercerai. Kita mau kemana? Ke rumahmu? Rumahku? Pulang ke rumah berarti diganggu nenek. Hotel Timur saja. Bos besar mau menyelinap ya? Aku ikut denganmu. Mama, aku membuatkanmu pesawat. Apa kau suka? Wah, Riko sangat hebat. Mama suka sekali. Makasih ya, Riko. Vanessa, di mana kau? Datang ke Hotel Timur sekarang. Orang macam apa itu? Sembarangan menyuruh orang. Cih. Riko, Mama harus pergi kerja. Bisakah kau main sendirian dulu? Mama mau kemana? Ke Hotel Timur. Malam-malam gini, aku tidak bisa membiarkan Mama keluar sendirian. Tidak aman. Jangan khawatir, Mama akan baik saja. Tidak mungkin. Aku mau jadi penjaga Mama dan menjaga Mama. Oke deh, kalau gitu kau harus baik, oke? Yeay, ayo main di Hotel Timur. Ayo pergi. Riko jadi anak baik ya. Mama akan menjemputmu setelah kerja, oke? Mama fokus bekerja saja. Halo? Pak Emilio cuma ketemu Vanessa setelah kembali dari Cina. Oke, aku paham. Jadi dia masih wanita simpanan. Vanessa akan kubuat hidupmu hancur. Semuanya. Pameran baju pernikahan tahun ini adalah event yang besar. Tidak cuma event tahunan penghargaan di Cinemas. Pemenangnya akan ikut pelatihan ke kantor pusat. Wah. Yona, kau juara 1 tahun kemarin. Penghargaan tahun ini akan jadi milikmu. Itu pasti. Kalau Yona berhasil, gajinya akan naik. Yona, jangan lupa kedekatan kita ya. Kalau aku sampai di kantor pusat Wijaya, aku bisa menikahi orang kaya. Kalian pikir karyawan rendahan seperti kalian dapat bagian? Beberapa orang menganggap diri mereka hebat. Mereka cuma menggambar dan sudah merasa jadi desainer. Lalu mereka mempermalukan diri mereka di depan klien, menghancurkan citra DS. Sudah terlambat untuk menyesal. Yona, Pak Yohan mau daftar klien. Oke, paham. Vanessa, semua orang mengundang klien mereka. Tapi daftar klienmu belum dikasihkan padaku. Yona, Vanessa baru mulai, dia belum punya klien banyak. Terus kenapa kalau dia baru mulai? Pemula butuh klien juga untuk membuktikan diri. Pak Yohan bilang, tujuan acara ini untuk mendapat kontrak. Tanpa klien, menurutmu akan dapat kontrak dari mana? Aku akan dapat kontrak. Aku tidak takut. Pak Emilio dulu memilih desainku kan? Dia cuma memilih desain sampahmu karena kau tahu caranya menggoda dia. Vanessa, kau menambah penjualan dengan tidur sama klien. Sangat menjijikan. Tutup mulutmu. Pamerannya akan diselenggarakan 2 hari lagi. Sampai waktu itu kita lihat berapa banyak orang yang tidur denganmu. Jaga tutur bicaramu. Akan kuundang klienku sendiri. Vanessa, DS itu brand pakaian terkenal. Tapi kau, dari ujung kepala sampai kaki, kau nampak miskin. Semua yang kau kenakan tidak sampai seharga 100.000. Asisten desainer sepertimu tidak ada uang dan relasi. Orang miskin cuma menghasilkan 500.000 per bulan. Klien macam apa yang akan menerimamu? Aku penasaran apakah aku punya. Pak Juna, kalau kau bisa datang, akan sangat menakjubkan. Hei, siapa ini? Dia bukan lelaki simpananmu kan? Apa Pak Emilio tahu? Kenapa mulutmu itu buruk sekali? Apa kau toilet umum? Apa masalahmu? Terus kenapa kalau aku bercanda dengannya? Aku juga tadi bercanda. Tante, jangan terlalu sensitif. Kami mengundang klien besar. Tidak sembarang orang bisa masuk. Pak Emilio bilang,
Kalau tidak bisa dapat klien, juga penjualan, yang performanya paling buruk akan dipecat. Benarkah? Aku tidak pernah dengar soal itu. Tuan, aku cuma memotivasi semuanya untuk memperbaiki performa perusahaan. Biar aku kenalkan. Pemegang saham terbesar grup Gunawan, pewaris keluarga Gunawan, Juna. Kau mau penjualan kan? Cabang perusahaan Gunawan Jiko akan menggunakan desain Sandi untuk 280 karyawan yang belum menikah. Astaga, apa aku tidak salah dengar? Baju pernikahan sebagai keuntungan pegawai. Kita melakukan yang terbaik, grup Jiko memesan baju pernikahan. Benarkah? Terima kasih. Sama-sama. Vanessa, taktik menjijikan apa yang kau gunakan untuk Pak Emilio dan Pak Juna memperebutkanmu? Tidak akan aku biarkan. Pak Juna, kau ada waktu? Biar ku traktir makan malam. Sangat Punya. sibuk. Kalau gitu ayo bertemu di restoran Halim di Jalan Janur. Kedengarannya bagus. Kau mentraktirku makan, apa suamimu tidak salah paham? Tidak akan, kami sudah dalam proses perceraian. Pantas saja kau tidak peduli padaku. Ternyata karena perceraianmu tidak berjalan lancar. Perceraian butuh keberanian. Orang ini juga akan bercerai. Aku harap kalian berdua bisa menemukan kebahagiaan. Pak Emilio akan bercerai. Ternyata pernikahan orang kaya bisa kacau juga. Makasih. Pak Juna, Pak Emilio, aku punya sesuatu yang harus diurus. Kenapa kau bilang Sandi soal perceraianku? Aku cuma membantumu. Sandi cocok denganmu, dan dia akan sendiri lagi. Aku membantumu menemukan cintamu. Kau mati kau ya. Paman, lihat ini. Saatnya menjadi kaya. Anak nakal, kau merusak jam kami. Panggil orang tuamu untuk mengganti 28 juta. Ada apa dia di sini? 28 juta. Ya, jam ini impor dari Swiss. Harganya 140 juta. Sekarang kau merusaknya, sudah tidak bisa nyala. Harganya itu sangat mahal. Apa tidak bisa diperbaiki saja? Kau mau perbaiki? Sudah nih. Apa bisa menyala lagi? Kau pikir bisa membetulkannya? Panggil orang tuamu. Cepatlah, bagaimana kalau dalamnya rusak? Tidak perlu membayar. Hah? Paman tampan. Hei. Ada apa? Kau ayahnya ya? Cepat bayar. Hotel Timur kami milik top 500 perusahaan global. Kalau kau tidak membayar, tim kami akan menguburmu, paham? Panggil saja manajer. Kau dipecat. Memecatku? Saudara iparku itu petinggi grup Wijaya. Bahkan kalau sampai manajerku kesini, dia akan memanggilku Kak Morgan. Bahkan kalau CEO grup Wijaya Pak Emilio datang, dia pasti akan menghormatiku. Joko ya Kak, bawa mereka ke kantor polisi. Morgan, ada apa ini? Pak, anak nakal ini merusak jam kita, Pak. Dan ayahnya tidak mau mengganti rugi. Dia menciptakan masalah. Biar aku berikan pelajaran. Dasar kau bodoh ya. Kau bahkan tidak mengenali CEO grup Wijaya. Dia Pak Emilio. Dia Pak Emilio. Pak Emilio, aku minta maaf. Aku bodoh. Aku harus menafkahi orang tuaku dan anakku. Tolong maafkan aku. Tuan muda, tolong maafkan aku. Kebodohan ada balasannya. Dan itu tidak ada hubungannya dengan umur. Grup Wijaya tidak akan mentoleransi siapapun yang merendahkan orang. Sekarang juga keluar kau. Hihihi, Paman kau luar biasa, berpelukan. Iya. Wah, Apa aku sudah gila? Dia anak si bajingan itu, tapi dia mengemaskan. Paman, kau menyukaiku kan? Meskipun mamanya menyakiti hatiku, tapi dia tidak bersalah. Iya. Aku sudah tahu itu. Paman, maukah kau jadi papahku? Bukannya kau sudah punya papa? Papa tidak pernah pulang. Vanessa, jadi kau tidak sebahagia itu. Aku tidak bisa menjadi papamu. Mama sangat cantik. Paman pasti suka Mama. Hei Paman, aku mengantuk. Apa kau mau menunggu Mama bersamaku? Baiklah. Siapkan kamar. Aduh. Rico, ayo. Kau tidur di sini. Untuk sementara, ya. Paman, kalau aku tidur, aku butuh Mama untuk mendongeng. Baiklah. Aku telepon mamamu sekarang.
Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Pak Emilio, Bu Jana dari perusahaan Zara mau bertemu. Baiklah, nanti kau telepon mamanya ya. Baik. Hei Paman, bagaimana bisa kau punya nomornya Mama? Dia cuma anak-anak. Mungkin belum saatnya dia tahu. Aku ini hebat. Aku bisa punya nomor siapapun. Paman harus kembali ya. Baik, anak pintar. Sandi, kenapa kau belum pulang? Aku baru selesai, aku harus menjemput anakku pulang. Anakmu ikut. Akan aku siapkan kamar. Tidak perlu Tuan. Aku lebih baik pulang saja langsung. Berapa umur anakmu? 6 tahun. Apa dia suka dongeng? Dia harus didongengi setiap malam. Anak istriku umurnya 5 tahun. Dia juga suka dongeng. Tuan, kau lucu sekali. Anak istrimu juga anakmu kan? Tidak juga. Itulah alasan aku bercerai. Sejujurnya, istriku berselingkuh. Anak itu bukan anakku. Jadi begitu. Tidak kusangka orang sepertinya diselingkuhi juga. Anak itu sedang ada di kamarku. Istriku tidak bisa ditelepon. Bisa tolong aku menjaganya? Tidak masalah. Aku bisa ajak anakku untuk bermain dengannya, juga mendongenginya. Baguslah. Kita sampai. Ayo. Anaknya di dalam. Biar aku kenalkan. Mungkin mamanya datang dan mengambilnya. Cepat jemput anakmu. Aku harus ketemu klien. Oke. Riko? Mama, aku tunggu di kamar 208. Oke. Riko? Mama, aku ketemu Paman Tampan. Dia bilang dia suka aku. Sudah kuduga. Kau kan menggemaskan. Ayo kita pulang. Tapi Paman kan bilang akan datang. Tidak mungkin. Besok kau harus sekolah. Kita harus pulang. Ya udah deh. Ayo. Pak Emilio, AC di ruangan 206 bermasalah. Aku pindahkan anaknya ke kamar 208. Mamanya sudah menjemputnya. Baik, terima kasih. Semuanya, ini fashion show pengantin pertama sejak DS bergabung ke grup Wijaya. Pak Emilio juga hadir. Semua prosedur harus mengikuti arahan yang dikasih. Siapapun yang mengacau akan dipecat. Lampu dan sound sudah siap. Semua baju sudah dipamerkan. Modelnya juga sudah siap. Oke? Vanessa, apa kau yakin? Di mana model nomor 10? Acaranya akan segera dimulai. Mana dia? Apa yang harus kulakukan? Sudah aku telepon lagi di jalan. Dia tidak akan datang. 5 menit sebelum acaranya dimulai. Bilang saja kau kecelakaan dan tidak bisa datang. Ini informasi yang kau mau. Aku mau ke belakang panggung. Oke, makasih ya. Kenapa dia tiba-tiba normal? Aneh sekali. Sama-sama. Vanessa, acara fashion show tahun ini investasi terbesar di DS. Pak Emilio memeriksa semuanya. Kalau kau mengacaukan ini, kita lihat apa yang akan kau lakukan. Pak Emilio, tamu terhormat, silakan duduk. Kabar buruk Pak Johan. Apa? Model nomor 10 kecelakaan dan tidak bisa datang. Acara sebenarnya dimulai sekarang. Vanessa, ada apa ini? Katanya kau bilang semua model siap. Dia tiba-tiba kecelakaan. Pak Johan, kalau tidak bisa, kita batalkan saja model itu. Tidak bisa. Model itu model finalnya. Kalau kita batalkan, klien tidak akan lihat karya terbaik DS. Para desainer juga tidak dapat kesempatan penghargaan tahunan. Vanessa, apa kau khawatir desainmu tidak masuk panggung? Kau saja yang naik. Ya kalau kau memaksa. Tidak seperti kebanyakan orang yang jelek. Kau? Biarkan dia melakukannya. Dia punya postur yang bagus, juga paham keadaan panggung, juga yang desain bajunya. Coba saja. Aku percaya padamu. Oke, akan kulakukan. Vanessa, kita lihat apa kau masih bisa tersenyum. Vanessa, ini baju model nomor 10. Cepat siap-siap, aku pergi dulu. Iya. Vanessa, semoga sukses.
baju yang aku desain. Astaga! Dan sekarang pertunjukan final tahunan DS. Kita sambut model ke panggung. Ada apa ini? Kenapa tidak ada yang naik? Acara tahunan DS tidak pernah mengecewakan. Kali ini ada apa? Baju pernikahan Vanessa menyita banyak waktu untuk mendesainnya. Sekarang sudah hancur semuanya. Aku rasa dia sembunyi dan menangis sekarang. Acara tahun ini pasti aku pemenangnya. Kenapa Sandi belum naik ke panggung? Apa ada yang terjadi? Pak Emilio, mungkin Sandi demam panggung. Banyak orang melihat keheningannya tidak bagus. Benar, Tuan. Ini tidak hanya mencoreng reputasi DS, tapi juga mencoreng grup Wijaya. Kalau ini tidak berjalan baik, kita harus menggagalkan bagian ini. Mari kita sambut Nyonya Sandi. Tidak mungkin. Dari mana Vanessa dapat gaunnya? Vanessa, kau hebat. Aku tahu kau pasti mampu. Sandi hebat juga. Emilio, Emilio. Emilio, apa yang kau pikirkan? Tidak kusangka Sandi sangat cantik dengan riasan. Terus kenapa dia bukan pacarmu? Memang salah bilang begitu? Dia juga bukan pacarmu? Bajunya terlihat familiar. Itu desain Sandi untuk istriku. Untungnya baju yang lain tidak apa-apa. Cuma punya aku yang bermasalah. Lina, tolong kirim baju sampel dari kantorku ke Hotel Timur dan kasih ke Wanda. Iya, yang aku desain untuk istri Pak Emilio. Wow, Kak, kau hebat sekali. Menyelamatkan pertunjukannya, Sandi, kerjamu bagus, dapat apresiasi. Sandi, kerjamu bagus. Kau harus diberikan hadiah spesial dari CEO. Astaga, 14 juta. Terima kasih, Tuan. Oh iya, ada apa dengan gaun yang itu? Pak, aku sudah memeriksa semua gaun ini. Aku tidak tahu siapa yang menodai gaun Bu Vanessa. Untungnya dia cekatan. Dia menyuruhku dan Lina untuk ambil gaun pernikahan untuk Bu Vanessa. Kalau tidak begitu acaranya bakal hancur. Tapi kita tidak tahu siapa yang menyalahkan Bu Vanessa. Aku akan cari informasi dan menjelaskannya ke Sandi. Jangan khawatir, Pak. Aku akan mengurus masalah ini. Tapi Pak, menginvestigasi pelakunya akan makan waktu. Apakah kau bersedia untuk mengemil dulu? Lupakan saja. Secepatnya. Kalau Pak Emilio tidak pergi, kita yang pergi. Siap. Kali ini kau beruntung. Tunggu saja. Kau tidak akan senyum lagi. Ayo, Pak Willy, aku mewakili DS menjamu junjunganmu. Kau terlalu baik. Ayo Han, DS-mu penuh orang berbakat. Apalagi gaun pernikahan desain Nona Sandi. Modis, simple, dan bermakna. Itu sangat indah. Vanessa, setelah minum ini kau akan terlihat lebih indah. Pak Willy bisa saja. Ayo Sandi, minumlah dengan Pak Willy. Terima kasih Pak. Aku angkat teh ini untukmu. Nona Sandi, kau tidak mau menjamuku? Minum gelas ini, aku akan beli banyak gaun. Pak Willy sangat dermawan. Ayo minum gelas ini dengan Pak Willy. Minum, 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 minum. I wanna be a weekend lover. I'ma be the best damn lover you got. I wanna mess up your covers. Aduh salah, aku harus memikirkan solusi. Pak Emilio, ada apa kemari? Duduklah, duduklah. Aku tidak menyangka kau menghormatiku sampai mendatangiku kemari. Kau sangat baik.
Aku datang demi Nona Sandi. Iya benar. Walaupun Sandi masih pegawai baru, tapi dia itu sudah jadi ketua desainer kami. Kami harus berterima kasih kau telah merawat Sandi. Willy memuji-muji Sandi juga. Pak Emilio, bertemu dengan pengusaha sepertimu itu sebuah kehormatan. Aku akan bersulang untukmu. Tidak perlu. Grup Wijaya berbasis kekuatan, bukan kemampuan minum. Benar-benar. Sandi, ayo. Pak, hati-hati. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Kau tidak apa? Pak Salman, Pak Emilio mabuk, dia ada di Hotel Timur. Bisakah kau jemput dia? What a wonderful life. How lucky am I Tidak tunggu. that I get to hold your pretty hand. Jangan pergi. Bau ini sangat familiar. Bangun, Pak. Aku Vanessa. Benar, kau istriku. Pak Emilio, aku Sandi. Buka matamu dan lihat saksama. Sandi, maafkan aku. Anggurnya berobat. Berobat? Akan kucarikan dokter. Tidak perlu. Telepon asistenku. Dia akan kabari Dokter Lin. Dia akan segera datang. Pak, ini minumlah. Punyaku. Itu punyaku. Apa yang kau lakukan? Aku maaf. Aku Pak Emilio? lepaskan aku. Lepaskan jauh-jauh dariku. Hei, It's been a while. Pak. See how's life? Time really fast. Can't believe it's been like 6 months already. How's your family now? It's all coming back. The times that we had, love like no other, care for each other. The memories come back. This time of year, just like Kenapa hatiku berdebar kencang? Pak, tanganmu. Dokter, gimana kabarnya? Untungnya dia datang tepat waktu, jadi dia selamat. Jadi dia perlu beberapa tes lagi. Pergi ke lantai 1 dan bayar. Oke. Aduh, dokter, dadaku sakit sekali ya. Ini sudah, aktingnya sudah selesai. Bilang saja berapa hari kau di sini. Kau dokter yang baik. 1 minggu saja. Bilang ke mereka, aku tidak boleh basah dan tidak boleh tegang. Bagaimana? Baik, paham. Nona Sandi, luka Pak Emilio terinfeksi. Karena terinfeksi, dia perlu menginap setidaknya seminggu di sini. Benarkah? Dia tidak boleh basah, tidak boleh tegang. Oke, aku mengerti. Haruskah kita kabari Nyonya Vanessa? Tidak perlu. Mereka sedang proses bercerai. Terlalu emosional akan memengaruhi kesembuhannya. Baiklah. Pak Emilio, aku memasak kamu bubur kurma dan biji teratai. 구름 위를 걷던 우리들 들을수록 Panas sekali. Terima kasih ya. 어지러워 네 생각에 취한 듯 Ini terlalu panas. Bisa kau tiup dulu?
Enak. Aku mau cuci piring. Aw. Salman, cek kamera CCTV di Hotel Timur sekarang. Aku mau tahu siapa yang berani memberikan obat di minuman Sandi. Bukankah itu istriku Vanessa? Kenapa dia di sini? Halo, sayang. Sayang, mungkinkah itu si bajingan? Aku hamil. Hamil? Mana papamu? Dia tidak pernah pulang. Apakah si bajingan itu berubah pikiran dan berbaikan dengannya? Halo Pak Leon, memangnya sesulit apa membuat dokumen perceraian? Pak Emilio, Anda bilang aku cuma perlu email. Sudah kukirim kemana? Aku beri 10 menit sampai kau datang ke sini. Ayo pergi. Nak, menurutmu gimana perlakuanku padamu? Sangat baik, kau seperti nenekku sendiri. Kalau gitu bantu aku bilang ke Emilio. Hubungannya dengan istrinya putus nyambung. Aku tidak bisa tenang. Nenek, Emilio bisa urus sendiri. Dia bisa dipercaya. Dia bisa menjunjung Grup Wijaya menjadi perusahaan kelas dunia. Nenek tidak percaya. Hayah, dia memang jago di pekerjaannya. Tapi kehidupan cintanya itu berantakan. Hei, Vanessa? Bu Luna, menjenguk Emilio. Dia di VIP di kamar 511. Oke, terima kasih ya. Vanessa pasti kesini untuk menjenguknya. Emilio, apa kabar? Aduh, cucuku, kok tidak apa? Tidak apa-apa, Nenek. Aku buatkan sup ayam, dimakan ya. Nenek, aku baru saja makan. Nenek, Emilio ada bantuan perawatan. Aku paham. Pak Emilio, Nyonya ada di sini. Ini persetujuan yang kau mau. Persetujuan? Baiklah, berikan padaku. Pak Emilio, karena kau sudah 7 tahun menikah, harusnya kau kasih kompensasi untuk menghindari kerugian pembagian yang panjang. 7 tahun apa? Pembagian apa? Menikah 7 tahun membagi aset? Kau mau menceraikan Vanessa lagi? Nyonya, bukan begitu. Kau bisa mengiranya ya. Lihat bencana ini. Nenek terlalu memikirkannya. Emilio ini memilih perusahaan teknologi lagi. Oh benar, perusahaan Trinity. 7 tahun dia menajamkan pedangnya pembagian aset yang jelas. Persetujuan kompensasi mudah, kombinasi kuat, inovasi baru dan cerdas. Benar. Oke, sudah cukup. Ambil ini, ambil itu, capek di telinga. Nenek, Emilio harus istirahat. Ayo kita kembali, Nek. Baiklah. Tidur yang cukup, ya. Nenek pulang dulu. Iya. Hati-hati, Nek. Valen, kok tidak apa? Sedang apa di sini? Aku sedang periksa. Aku hamil. Wah. Selamat ya, selamat. Tidak mungkin. Dia yang selingkuh. Kenapa aku yang bayar 140 miliar? Pak Emilio, begini. 7 tahun kau di luar negeri tanpa kabar kan? Jadi selama kau pergi, harusnya kau bayar kompensasinya untuk membuat proses perceraiannya lancar, ya kan? Pikirkan dulu. Bagaimana kalau dia minta banyak? Tidak mungkin. Dia yang berselingkuh. Aku tidak mau memberikan apa-apa. Tidak. Aku mau dia yang berikan aku 140 miliar. Begini saja, Pak. Tidak semua orang punya uang sebanyak itu. Bagaimana kalau... baiklah, aku akan coba. Halo? Halo, Nona Vanessa. Aku Leon, pengacara Pak Emilio. Bisakah kita bertemu untuk mendiskusikan perceraian? 7 tahun menikah, dia diam saja. Dan yang pertama dia minta itu perceraian, oke? Aku tersedia kapanpun. Bagaimana kalau kita bertemu di Cafe Sahara di seberang rumah sakit kota? Apa kau tidak masalah? Oke, aku ke sana dalam 10 menit. Oke, aku tunggu di sana. Baiklah, kalau begitu sampai jumpa. Pak Emilio, aku sudah menjadwalkannya dengan Vanessa di kafe lantai bawah. Anda mau datang bersama denganku? Tidak mau. Dia punya 2 anak dari selingkuhannya. Dan sekarang dia hamil lagi. Aku tidak mau berurusan lagi dengannya. Kau paham? Iya.
Baiklah, kalau begitu akan kurus sendiri. Serahkan padaku. Sandy, aku haus. Oh, ini sebotol air untukmu. Lucu sekali. Terima kasih. Aku tidak kuat, tidak bisa pegang. Aduh. Bersihkan. Tidak mau minum lagi? Minum. Aku masih ada urusan. Nanti malam kujenguk lagi. Akan kutunggu. Cepat kembali. Aku ingat dokter bilang harus ada yang menjagaku. Aku menemuinya. Dia sangat bebal. Apa maksudnya semua ini? Kenapa aku yang bersalah dan harus mengkompensasi 140 miliar? Kau pintar berekspresi datar. Selingkuh tapi masih sok suci. Nona Vanessa, kenapa dia melakukan ini? Kau yang paling tahu kan? Tidak perlu meneriakinya. Ayo, bicara baik-baik dan saling menghormati. Tidak akan kukasih dia sepeser pun. Wanita yang menantang Emilio memang tidak wajar. Selain itu, Bu Vanessa, ada permintaan lain? Aku tidak mau sepeser pun darinya, tapi selama 7 tahun, dia tidak pulang juga. Dia harus minta maaf langsung padaku. Meminta Pak Emilio minta maaf lebih susah daripada minta uang. Itu mungkin susah. Kudiskusikan dulu dengan Pak Emilio. Pak Emilio, Bu Vanessa tidak setuju kompensasinya. Dia tidak mau uang. Sepertinya dia tidak materialistis. Tapi dia bilang kau hilang selama 7 tahun. Dan dia mau kau minta maaf untuk itu. Aku minta maaf. Leon, buat apa aku membayarmu? Pak Emilio, di sini memang adalah yang duluan bersalah. Tapi dia seharusnya tidak melakukan itu. Pak, aku sarankan kau datang dan bicara empat mata. Kami ada di ruang VIP Cafe Sahara. Baik, aku akan segera datang. Nona Vanessa, Pak Emilio akan segera datang. 7 tahun, akhirnya kita akan bertemu. Just wandering around for their own mistakes. When you feel like your life's about only. Dia akan segera datang, akan aku telepon. Halo. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Maaf Silakan Nona, hubungi beberapa masih saat belum bisa dihubungi. Tunggu sebentar ya. Halo Lydia. Rico terkena demam. Tolong pulang dan segera jemput dia. Oke, aku segera datang. Pak Leon, ada hal darurat. Aku tidak bisa tunggu lagi. Lupakan permintaan maafnya. Aku tidak mau sepeser pun darinya. Kecuali apartemen di Gedung Jaya itu. Tapi aku juga tidak akan kasih dia uang. Halo Pak, kita memecahkan masalah gaun Sandy. Orang yang sama yang memberi obat minumannya. Itu adalah temannya Sandy, Yuni. Baiklah, akan aku urus sendiri. Aku mau naik. Halo. Pak Emilio, Bu Vanessa harus pergi. Bagaimana sih? Vanessa? Sedang apa dia di sini? Kau tahu dia siapa? Istrinya Emilio. Tidak susah untuk tahu info ini. Leon? Bukannya dia pengacara yang mengurus perceraian? Kenapa dia bersama Emilio? Dia adalah istriku. Kalau Vanessa memang istri Emilio, dialah yang akan diceraikan Emilio. Tapi
Awalnya dia tidak mengenali Emilio dan bahkan mendesain gaun untuk Bu Vanessa. Oh, aku tahu. Sebelum Emilio pergi, mereka menikah. Tapi mereka tidak begitu saling kenal, mungkin bahkan tidak kenal sama sekali. Inilah kenapa semuanya terjadi. Dan sekarang Emilio mau menceraikan Vanessa. Benar. Baguslah. Hei, Yuni. Pak Yohan mencarimu di ruangannya. Oke, paham. Hei Yuni, ada 2 orang yang ikut Pak Yohan untuk training kemarin. Satunya untuk Vanessa, satunya untukmu. Bagus, Vanessa. Setelah Emilio menceraikanmu, lihat gimana aku mengacaukanmu. Yuni, tolong perhatikan kami nanti. Tentu saja. Pak, ada yang bisa dibantu? Yuni, kau dipecat dan selamanya di blacklist dari industri ini. Pak, kau pasti salah. Tanpa alasan aku dipecat dan di blacklist tiba-tiba. Tentu saja karena Pak Emilio, tanpa alasan katamu, demi keuntungan pribadi, kau merusak gaun pengantin dan memberi obat minuman teman. Kau tidak cuma merusak citra perusahaan, tapi juga membahayakan orang lain. Aku tidak cuma memecatmu, tapi aku juga mendakwamu. Pak Emilio, kumohon jangan memecatku. Aku akan berubah. Aku akan bekerja sangat keras. Cukup. Keluar sekarang. Emilio, bibimu jarang pulang ke negeri ini. Malam ini, ajak Vanessa datang. Kita makan bersama. Benar, Emilio, aku tidak bisa mendatangi pernikahanmu. Ku kasih kau 2 angpau sebagai kompensasi. Dia. Tidak usah. Hei, bocah nakal. Kau tidak menyembunyikan sesuatu dariku, kan? Nenek. Hah? Bibi, aku akan jujur. Kami sedang proses bercerai. Apa? Bukannya kalian balikan? Aku lihat dia di rumah sakit kemarin. Nenek, dia ke rumah sakit untuk tes kehamilan. Hah? Aku mau ke kantor. Ibu, Emilio sudah besar. Biarkan dia yang memutuskan sendiri. Semuanya salahku. Harusnya aku tidak memaksa mereka karena tradisi keluarga. Ibu, kau ingat cinta dari keluarga Jasmine? Iya, aku ingat. Ayahnya pernah membawanya ke rumah kami. Anak kecil itu sangat lucu dan pintar. Sekarang dia sudah hebat. Tidak cuma cantik, tapi juga alumni bisnis dari kampus besar. Gimana kalau kita suruh dia kerja dengan Emilio? Ngomong-ngomong, mereka bisa tambah dekat. Ide bagus, aku dan keluarganya teman lama. Aku harus menjadwalkan pertemuan. Tapi, aku harus memeriksa latar belakangnya. Nyonya, kenapa dandan seperti ini? Jangan banyak tanya. Baik, Sana sibukkan diri, biar aku jalan-jalan sendiri. Jangan bilang siapa-siapa. baik, siap. Ayo. Nasibku, hari pertama kerja dan aku menabrak orang. Untungnya tidak ada CCTV di jalan ini. Aduh. Nenek, kau tidak apa-apa? Obatku. Aduh. Ya. Nenek, ada apa? Aku tidak apa-apa. Nenek, pelan-pelan. Nak, terima kasih ya. Kau sangat mirip cucuku waktu dia masih kecil. Nenek, namaku Riko. Oh iya. Aku telepon keluargamu untuk jemput kau, Nenek. Tidak usah. Cucuku ada di grup Wijaya di sana. Mamaku juga kerja di sana. Benarkah? Kalau begitu kita pergi bersama. Ayo bersama. Siap. Ayo. Ini pertama kalinya aku di kantor pusat, aku gugup. Coba kasih kesan yang baik nanti. Semua ini harusnya punyaku. Semuanya, kesampingkan kerja kalian. Aku punya pengumuman yang sangat penting. Apa itu, Pak? Kok sangat serius? Berhenti bercanda. Mulai sekarang, departemen kita akan dipimpin langsung oleh CEO terbaru kita, Bu Cinta. Semangat semuanya.
Bu Cinta itu siapa ya? Aku dengar dia pacarnya Pak Emilio. Hah? Bukannya Pak Emilio punya istri? Dia yang pesan gaun untuk istrinya. Katanya Pak Emilio dan istrinya dijodohkan. Karena mereka tidak akur, mereka akan bercerai. Pak Emilio dan Bu Cinta ini teman masa kecil. Dia tinggal di Eropa bertahun-tahun. Bisnis keluarganya besar. Dia sama Tuan Emilio pasangan yang cocok. Dia pulang kali ini buat nikah sama Tuan Emilio. Kayaknya aku cuma ngehibur diri sendiri. Nyonya Cinta datang. Semuanya, ini Deputi Direktur Cinta yang baru ditunjuk grup. Sambut dia. Bergosip pas jam kerja? Sepertinya kau tidak hormati aku sama sekali. Kalau aku denda semua orang, kau akan bilang aku tidak masuk akal. Jadi aku akan potong gaji yang performanya jelek selama 3 bulan buat jadi peringatan yang lain. Siapa Vanessa? Siapa Vanessa? Aku. Angka penjualanmu ini 0. Nona, Vanessa ini pegawai keren yang baru pindah dari Dipo. Hari ini hari pertama dia di grup ini. Aku sudah beritahu sebelumnya. Aku tidak peduli kau baru atau lama. Kalau tidak ada hasil, tidak boleh nongkrong di kantor. Kalau tidak mau gajinya dipotong, pergi sana keluar cari klien. Nunggu apa lagi? Sekarang, cepat, ayo. Mana yang namanya Cinta? Kau? Di persimpangan tadi kau nabrak aku. Ini kan nenek-nenek yang tadi. Dia beneran ngikutin aku. Nenek tua, tidak usah ngaco ngomongnya. Kau kelihatan baik-baik aja. Masih berani bilang Nona Cinta menabrakmu? Kau kepepet butuh duit ya? Mau nipu Nona Cinta? Nona Cinta? Jangan-jangan dia cinta. Lihat saja gayanya sombong sekali. Gayanya benar tidak berubah dari kecil. Aku tidak mau menipu dia. Dia memang menabrakku. Kau punya bukti tidak? Kau nabrak nenek. Aku lihat sendiri kok, adik kecil. Kalau kau bohong, hidungmu bisa kayak Pinocchio loh. Tidak boleh kabur, kau harus minta maaf sama nenek. Bocah kecil, minggir sana. Mau apa kau? Kalau berani nyentuh anak ini, aku tidak bakal sopan padamu. Jadi aku dorong kau, nenek tua. Mau gigit aku? Kurang ajar sekali. Mana Emilio? Kasih tahu dia suruh kesini. Berani kau manggil CEO Grup Wijaya? Seenaknya gitu pengemis tua. Hai kalian, seret dia keluar. Cinta, sedang apa kau? Cinta, sedang apa kau? Kak Emilio, kau akhirnya datang juga. Nenek tua ini sudah gila. Dia maksa bilang aku nabrak pakai mobilku. Benar pak, cuma tukang bersih-bersih kotor gini beraninya bawa cucunya bikin ribut di sini. Kalau saja Nona Cinta tidak sebaik ini, udah dari tadi dia hajar nih orang pengemis kotor. Nyah dari sini. Yang harus pergi itu kau, Dimas. Pecat dia dari perusahaan. Jangan pekerjakan Tuan lagi. Emilio, aku salah. Tuan Emilio, Tuan Emilio. Kenapa Emilio marah sekali? Pasti dia takut ini bocor dan bikin nama grup Wijaya jelek. Kak Emilio, jangan sampai marah gara-gara hal sekecil ini sampai menyakiti dirimu. Aku bisa patah hati loh. Nenek tua, nih kartu belanja 28.000 ambil, terus pergi dari sini. Kalau tidak, kau bakal nyesal. Cinta, sudah cukup. Mulai sekarang, jabatan Wakil Direktur Wijaya dicabut. Renungkan perbuatanmu. Nenek, ayo pergi. Nenek? Kak Emilio? Nona Cinta, Kak itu Emilio. neneknya Tuan Emilio. Tolong hormat. Nenek? Kak Emilio? Minumlah, Nek. Nenek tidak apa-apa. Nenek tidak apa-apa, Riko. Anak ini pintar sekali dan nurut. Kalau saja dia cicitku sendiri, pasti senang sekali. Nenek, dia anak haram istriku dengan orang lain. Hah? Oh, aku tetap suka dia. Kemarin dekat. Namamu Riko. Iya, Om Ganteng. Kau CEO keren yang legendaris itu ya. Sepertinya iya. Kalau aku besar nanti, aku mau seperti Om. Jadi CEO keren yang ngasih pelajaran. Baiklah. Kau sedang apa di kantor? Mama aku kerja di sini. Aku mau nyari Mama. Mamamu kerja di sini. Mamamu kerja di sini. Halo Paman Tony. Riko, paman sudah di bawah. Aku turun sekarang.
Om ganteng, nenek, mama aku tidak di sini. Aku harus pergi. Nih, ini dari nenek. Beli makanan enak sama mainan ya. Makasih nenek. Biar nenek antarin kau ke bawah. Gimana? Ayo. Aku tidak akan pernah mengizinkan cinta masuk keluarga Evans. Nenek, tenang saja. Pelan-pelan, aku sudah punya orang yang kusuka. Vanessa, kok ketinggalan tontonan seru barusan? Ceritain dong. Sandy, nanti ke kantorku ya. Ada apa, Pak? Bilang saja di sini. Berani sekali dia bicara begitu pada Emilio. Ini proyek baru, nanti aku berikan infonya. Hari pertama di Wijaya, bagaimana rasanya? Biasa saja. Rencana Bapak gimana? Langsung bilang aja. Tidak usah buru-buru. Sudah mau pulang kerja, aku ajak makan di luar. Malam ini aku ada janji. Tidak apa-apa, jawab saja di sini. Pak Juna, halo. Sandy, kau janjikan mau traktir makan, masih berlaku tidak? Ya jelas masih berlaku. Aku sudah dibawa di Wijaya nih, turun ya. Oke. Tuan Emilio, ini sudah di luar jam kerja. Aku pamit dulu. Sandy. Sandy. Kak Emilio, aku salah soal yang tadi. Biar aku traktir makan buat minta maaf. Minggir. Sandy. Berapa orang rombonganmu? 2. 3. Emilio, kau sedang apa di sini? Hari ini Sandy yang traktirku makan. Apa? Aku punya proyek, nilainya 28 miliar. Kalau grup Gunawanmu tidak mau ambil, kenapa cuma ada 2 set meja? Ini tamu kehormatan kamu. Ayo cepat. Iya. Kak Emilio. Cinta, kau di sini. Duduklah, makan bersama ya. Aku yang traktir. Makasih Kak Emilio. Vanessa kok juga di sini? Ini siapa? Ini bos grup Gunawan, Juna. Senang kenal kau. Belum makan ya? Ini, kau coba iga babinya. Ini menu andalan di sini. Makasih Kak Emilio. Kak Emilio, makan udang ini. Senior, kau sudah balik? Wah keren, aku jemput kau sekarang ya. Aku harus jemput orang dulu, selamat makan ya. Buat apa terburu-buru? Kau belum resmi cerai. Halo? Halo? Dia belum tanda tangan surat cerainya. Urusan rumah tidak masalah. Kalau dia setuju aku berikan setengah hartaku. Pokoknya aku mau cepat-cepat bercerai. Nona Vanessa, ini surat cerai yang baru. Tolong dicek dulu. Properti di Gedung Jaya jadi milikmu. Suamimu juga akan beri kompensasi. Kau yakin tidak mau, begitu ya? Aku tidak butuh uang. Kau ini percaya diri sekali ya. Sepertinya teman spesialmu itu hebat juga. Teman spesial aku, maksudmu apa? Tidak maksud apa-apa. Aku cuma mau beritahu. Tolong datang ke kantor urusan sipil bersama Tuan Emilio sebulan lagi. Selesaikan prosedurnya. Semoga kau sehat. Semoga sekeluarga kau juga sehat selalu. Tuan Emilio, surat cerai sudah ditandatangani. Silakan cek. Tidak usah, taruh saja di situ. Tuan Emilio, istrimu itu tidak cuma cantik, tapi sikapnya juga keren sekali. Dia bisa membela perselingkuhannya. Seakan-akan kau yang salah. Kau boleh pergi sekarang. Tuan Emilio, aku beritahu ya, kasusmu ini paling cepat dan paling mudah yang aku tangani dalam kasus cerai. Aku sampai malu sendiri kalau harus tarik pajak darimu. Kalau begitu jangan ambil. Ambillah. Jelas ambil. Aku pergi dulu.
Bapak tadi panggil saya, ada apa ya? Sandi, aku sudah tanda tangan surat cerai dengan istriku. Bagaimana urusanmu dengan suamimu? Hampir beres. Tapi emang kenapa? Ngapain tanya-tanya? Sandi, kau tahu perasaanku padamu, iya kan? Kau masih muda dan punya masa depan, tampan dan mapan. Kau bisa dapat orang yang lebih baik, kayak cinta misalnya. Sandi, kau salah paham. Aku dengan keluarga Jasmine itu cuma bisnis. Kau satu-satunya orang yang benar-benar kusuka. Kalau kau sudah cerai, boleh tidak pertimbangkan aku? Tidak, Kenapa? karena anakku. Ya. Aku punya dua kabar. Satu bagus, satunya jelek. Mau dengar yang mana dulu? Yang jelek? Tidak. Yang bagus dulu. Oke. Kabar bagusnya, aku mau cerai sebentar lagi. Kabar jeleknya, Sandi menolak. Dia bilang anaknya tidak akan menerimaku. Kau kan belum bertemu anaknya. Tahu dari mana dia tidak akan terima? Iya juga ya. Tapi dia tetap menolakku. Aku sudah bertemu anaknya. Matanya mirip sekali denganmu. Dia sekolah di TK Mentari milik Grup Wijaya. Kalau bisa saja. Oh, ayolah. Kebetulan sekali, dua anak istriku juga sekolah di sini. Halo. Riko, kepala besar. Cuma punya mama, tidak punya papa. Riko, kuping merah. Anak haram yang tidak punya papa. Ngapain kau? Jangan berantem. Aku yang punya papa, kalian yang anak haram. Hei, Roni, sayang, kau tidak apa-apa? Mama, dia pukul aku. Dia duluan yang mukul aku. Aku lihat kok, kau yang mulai. Tolong jangan kayak gini dong. Dasar bocah, berani-beraninya gigit aku ya. Habis kau. Namanya juga anak kecil, wajar ribut dikit. Nanti kita didik lagi kok. Tolong jangan diambil hati ya. Ini ada apa sih? Kepala sekolah, anak-anak cuma ribut kecil. Ibunya Roni maksa mau mukul Riko, tolong dibicarainnya, Bu. Bu Guru Lina, sudah berapa kali saya bilang ayahnya Roni itu anggota yayasan. Masa diperlakukan sama kayak anak lain? Buta banget sih. Pantas saja. Bu Fani, saya minta maaf. Saya kurang tegas ngurusnya. Nanti Bu Lina saya suruh minta maaf ke Ibu. Bu Lina, berlutut minta maaf sama saya biar urusan ini kelar. Hei, Bu Lina, saya bilang sekali lagi, sekarang juga berlutut dan minta maaf sama Bu Fani. Kalau tidak, beresin barang keluar. Yulia, siapa yang memberimu wewenang begitu? Emangnya kau siapa? Aku papanya Riko. Papa. Riko, senang tidak hari ini? Hah? Kenapa tiba-tiba ingin jadi papa ya? Papanya Riko. Biasanya Bapak tidak jemput anak kan? Saya takutnya Bapak sendiri tidak kenal ayahnya Roni, Pak Fabio. Pak Fabio? Suamiku itu manajer senior di Grup Wijaya. Semua kampus sama TK milik Grup Wijaya. Yang puluhan itu di bawah pengelolaan dia. Oh, si gendut Fabio. Benar Fabio itu kan? Walah, kau sampai tahu nama panggilan suamiku? Beritahu si gendut itu suruh kesini dalam 5 menit. Kalau tidak dia akan tanggung akibatnya. Iya. Sok sekali sih, pakai jas desainer palsu terus mikir bisa jadi CEO. Lucu sekali. Bu Yulia, anak aku sudah dipukul di TK-mu ini. Kau harus keluarkan anak nakal ini. Kalau tidak, lupakan saja mau tetap jadi kepala sekolah. Oke deh, Bu Fani, tenang saja. Satpam, bawain semua barangnya Riko dari kelas 1. Papanya Riko, lebih baik pintar sedikit. Sebelum Pak Fabio datang, cepetan bawa anakmu sama sampah ini pergi. Sebelum Pak Fabio datang, cepetan bawa anak nakalmu sama sampah ini pergi. Wijaya yang punya TK ini masa punya kepala sekolah sepertimu? Aku sungguh tidak mengerti HR-nya bekerja bagaimana. Kau pikir kau siapa? Hina Grup Wijaya perusahaan Fortune 500. Satpam, singkirkan pengganggu ini dari sini. TK Mentari itu dipegang oleh Grup Wijaya. Aku tidak percaya tidak bisa melindungi dua anak di wilayahku sendiri. Wilayah kau sendiri? Kau pikir kau siapa CEO Emilio? Usir mereka dari sini.
Ada apa ini? Pak Fabio, ada orang bikin ribut di sini. Dia bahkan menunjuk kau sambil maki-maki. Sayang, tadi anak kita dipukul orang. Aku mau negosiasi baik-baik. Bapaknya anak ini malah main hajar aku tanpa tanya apa-apa. Itu dia orangnya. Nak, kau berani sekali ya? Kau menindas anakku. Tuan Emilio, tolong maafkan kami. Tolong berikan ampun, Pak. Itu. Waduh. Sayang, takut apaan? Cepat kau minta maaf. Dia Tuan Emilio. Tidak usah. Kau Fabio kan? Mulai hari ini, kau dipecat dari grup Wijaya. Dasar sial. Kamu buatku dipecat. Mau buat aku kelaparan ya? Maaf. Yulia, kelakuanmu jelek sekali memutarbalikkan fakta. Tidak pantas jadi guru. Mulai sekarang, kau diusir dari Jara. Di blacklist di seluruh industri. Bawa mereka pergi. Ayo, cepat. Ayo. Apa? Ayo, cepat jalan. Ayo, sedang apa? Ayo. Bulina, mulai hari ini, aku mau mengangkatmu menjadi kepala sekolah TK kita. Saya? Kita menang. Yeay. Bulina memang paling keren. Ica, Riko. Papa. Om Ganteng hebat sekali. Om Ganteng. Roni sama mamahnya nindas aku. Om Ganteng ngajarin mereka pelajaran. Riko, kalau kejadian seperti ini, kau harus ucapkan terima kasih. Kau tahu kan? Nah, ayo kita pulang. Itu kau. Terima kasih. Sama-sama. Pak, tadi keren sekali. Sepertinya Riko ngefans sama Bapak. Memang apa gunanya? Aku berharap dia anaknya Sandy. Vanessa, makan yuk. Aku tidak ikut mau revisi desain dulu. Masakan departemen desain sudah datang. Tolong tanda tangan. Wah, hoki sekali. Grup Wijaya sampai sedia makan juga. Tidak juga. Ini baru pertama kali. Wah, aku mau yang ini. Yang itu tidak boleh. Itu pesanan khusus. Yang mana yang bernama Nona Sandy? Buat aku? Ayo buka aja. Wah, keren sekali. Kayaknya Tuan Emilio perhatian khusus sama Sandy. Tuan Emilio, aku kesini kerja. Aku tidak butuh perhatian khususmu. Oh, baiklah. Kalau tidak suka ya sudah. Kau pernah cerita soal anakmu. Bagaimana kalau kita piknik bersama weekend ini? Aku yakin dia bisa terima aku. Tuan Emilio, kau pantas dapat yang lebih baik. Buat aku tidak ada yang lebih baik darimu. Begini saja. Mulai hari ini, aku yang antar jemputmu untuk kerja tiap hari. Kita kenalan lagi dari awal. Kalau suatu hari kau tidak butuh aku lagi, aku akan pergi kapan saja. Vanessa, menurutmu Emilio segitunya padamu? Apa gunanya benci sama dia? Percuma cuma benci dia. Mending bikin dia hilang sekalian. Kau siapa? Siapa aku tidak penting. Yang penting, aku bisa bantu kau singkirkan Vanessa. Kenapa aku harus percaya padamu? Karena Vanessa sudah buat aku kehilangan. Benci aku sama dia tidak kalah sama kau. Maunya kau apa? 14 juta. Ini 2,8 juta dulu. Sisanya, kalau sudah beres, cari aku buat ambil. Senang bekerja sama denganmu. Pak, Nona Sandy sudah pulang. Baiklah. Sandy. Ayo. Lepasin aku! Lepasin aku! Lepasin aku! Sandy. Vanessa, punya Emilio juga percuma. Dia tetap tidak bisa menyelamatkanmu. Kau sudah mengambil segalanya dariku. Hari ini aku ambil kembali semuanya. Tolongin dia. Dia banyak sekali keluar darah.
Oh, sekarang baru panik ya? Memang ganteng sih dia. Kasian. Kira-kira kalau aku tusuk lagi, gimana ya? Jangan sentuh dia. Kau mau apa? Aku kasih apa aja. Bagus. Kau setuju 3 syarat? Aku lepas dia. Aku setuju apa saja. Berlutut. Sujud sama aku, mengaku salah. Minta maaf sama aku. Baik. Maaf. Bagus sekali. Kau mau apa? Vanessa, aku membencimu. Aku mau nyawamu. Yuni, kau sudah gila. Mati saja kau, Vanessa. Mati saja kau, Vanessa. I need your love, 날 데려가. I need your Berhenti. love. Tuan Emilio, Nona Sandi, kalian tidak apa-apa? Bawa mereka ke kantor polisi. Sandi, kau kenal anak ini? Om ganteng. Hei, Emilio, ini anak aku, Rico. ini anakmu. Iya, dia anak aku. Terus siapa pria yang ada di rumahmu itu? Itu Om Tony, temannya mama aku. Enak. Jawab yang jujur, berapa umurmu? 6. Om ganteng, maaf ya, aku bohong waktu itu. Soalnya kau orang asing. Vanessa, aku ini suamimu Emilio. Rico adalah anak kita. Apa? 7 tahun lalu, kita menikah. Besoknya aku ke Eropa untuk urus krisis. Setelah itu aku dirikan grup Wijaya. Sayang, maafkan aku. Kau sudah banyak menderita selama ini. Beneran kau? Papa, aku punya papa. Satu cinta seumur hidup. Genggam tangan, menua bersama.